Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin hingga kita dapat berkumpul di mushola. Bapak-bapak, Ibu, malam ini kita bersama Buya Sofyan Hadi. Alhamdulillah sudah hadir dengan kita. Tentu kita minta langsung saja kepada beliau. Pak Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita seperti yang kita programkan. Tafsir dari juz Amma mulai dari ayat terakhir sudah berakhir, An-Nas, Al-Falaq terakhir kita, dan sekarang kita akan bahas surat Al-Ikhlas, ya, surat 112, surat Al-Ikhlas. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat ini pasti hafal semua itu, ya. Nah, biasa kalau semua yang sunat, putar-putar Qul huwallahu ina'atina, tapi Qul huwallahu ini ayat yang populer dan semua orang pasti hafal. TK lah, Pak. Coba dari TK ya. Nah, surat Al-Ikhlas ini ya Ibu, ya, itu satu-satunya surat yang diberi nama tidak dengan kata yang ada pada surat itu, ya. Semua surat dalam Al-Quran diberi nama dengan kata yang ada pada surat itu, kecuali Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu mukaddimah, ya, dia pembuka. Nah, karena dia pembuka maka namanya Al-Fatihah, pembuka, mukaddimah. Dia sari, ya, rangkuman dari semua isi Al-Quran. Tapi semuanya diberi nama dengan kata yang ada pada surat itu. Al-Baqarah ada cerita penyembelihan sapi betina, Baqarah. Ali Imran ada cerita keluarga Imran di sana, Maryam, ya. An-Nisa, ya, ada kata An-Nisa di sana. Sampai Al-Falaq ada kata Al-Falaq, sampai An-Nas ada kata An-Nas. Tapi Ikhlas, coba Ibu cari kata Ikhlas di situ. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata Ikhlas di sana. Tapi suratnya diberi nama surat Ikhlas. Karena pemberian nama surat itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya wahyu dari Allah. Ini surat ini namanya ini surat ini namanya ini, taruh di sini, letak di sini. Nah, itu semuanya wahyu dari Allah. Nabi hanya mengasih tunjuk ke sahabat, ini namanya, taruh di sini, letaknya di sini, semuanya wahyu dari Allah. Nah, kenapa surat Al-Ikhlas diberikan nama surat Al-Ikhlas? Jadi surat Al-Ikhlas ini Bapak Ibu, ya, surat yang berisi tentang tauhid, ya, tauhid. Makanya ahad, ya. Ahad itu satu, tauhid itu dari kata ahad itu. Wahada artinya mengesakan. Tauhid itu masdarnya, ahad itu sifatnya. Jadi surat Ikhlas ini adalah surat yang berisi tentang kemurnian tauhid, tauhid yang murni.
Nah, orang yang bertauhid itu orang itu ikhlas. Kira-kira begitulah, ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia tidak memandang ada sesuatu kecuali hanya Allah. Itu kira-kira maksudnya ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tidak memandang ada sesuatu, termasuk dirinya pun tidak ada, kecuali yang ada itu hanya Allah. Itu kira-kira makna ikhlas ya. Jadi orang yang ikhlas itu tidak memandang sesuatu ini ada, dirinya pun tak ada, yang ada satu-satunya hanyalah Allah. Itu makanya orang kalau ikhlas itu lah sampai ke titik ikhlas itu hatinya tidak lagi bergantung kepada makhluk ya. Ibu kalau dicaci maki orang marah, berarti hati ibu belum ikhlas. Ibu masih melihat diri ibu ada. Orang yang melihat dirinya tidak ada, dicaci maki tidak ada masalah. Kenapa? Memang dirinya tidak ada. Tidak ada. Untuk apa kita marah? Ya memang kita tidak ada. Orang yang marah tersinggung karena dia merasa dirinya ada. Kira-kira begitu tuh. Orang yang merasakan dirinya ada, itu orangnya belum ikhlas. Itu makanya begini. Bapak Ibu kalau baca di surat apa? Di surat Al-Insan ayat 8, 9 gitu ya. Kan orang-orang yang akan diamankan Allah nanti di padang mahsyar itu salah satunya orang yang suka memberi makan ya. Innama nut'imukum liwajhillah, gitu ya. Orang yang memberi makan wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, surat Al-Insan itu 8-9 ya. Kami tidak harap balasan ataupun terima kasih. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu tidak ada yang dia harap kecuali hanya Allah. Itu sederhananya begitu. Itu yang tauhid. Ini tidak mudah ya mencapai level ikhlas. Gila, orang ikhlas itu sederhananya seperti surat ikhlas. Ada banyak kata di surat ikhlas ini, tapi tidak ada satupun yang muncul ke permukaan. Jadi orang yang ikhlas, yang bertauhidnya benar, dia berbuat tapi namanya tidak pernah disebut. Kira-kira begitu. Yang disebut orang lain. Bapak bangun musala ini, yang dipuji-puji orang lain, bapak tak disebut-sebut. Kira-kira itu orang ikhlas. Kalau Jawa kan gitu ya, tak sampai aku dena, tak tasabung seperti Allah ya jaso dena. Itu tak ikhlas. Ibu kalau mengejek lapaya itu berkarajo, manda adu penghargaan dari seperti Allah itu. Ya. Itu tauhidnya bermasalah tuh. Makanya lawan daripada ikhlas ria. Ya, orang yang ria, ikhlas syirik kan. Orang yang punya tendensi selain Allah, itu syirik namanya, lawannya. Makanya namanya diberi nama ikhlas bukan pada kata yang ada pada surat itu, untuk menunjukkan sikap ikhlas seperti surat ikhlas ini. Namanya tidak pernah disebut, yang disebut orang lain. Dia ada, tapi tidak pernah disebut orang. Dia berbuat, tapi tidak pernah digandang orang. Itu orang yang ikhlas. Itu orang ikhlas. Ya. Ikhlas ke ibu, sama jo garam itu. Garam itu aduh menentukan rasa, tapi kan cuma garam pada tidak kelihatan. Dia menentukan tapi tidak pernah dilihat. Kalau tidak ada garam itu tidak lama sambal, tapi kalau nyuado tidak pernah dicari orang. Tapi dia sangat menentukan. Kira-kira orang ikhlas itu seperti garam. Begitulah
Kenapa ini disebut surat Ikhlas? Karena ini surat berisi tentang kemurnian tauhid. Orang yang ikhlas tidak melihat dirinya. Yang dilihat itu hanya Allah. Tidak ada dirinya dia. Makanya orang kalau ikhlas itu kalau ditampuk orang, alhamdulillah. Yang dilihatnya bukan orang yang menampar, Allah yang menampar dia lewat tangan orang itu. Nah, ini orang yang bertauhid itu tidak gampang lihat. Ibu kalau ditampuk orang, alhamdulillah. Nah, kenapa Bapak mengatakan alhamdulillah ditampar orang? Karena Bapak tidak melihat orang itu yang menampar. Kalau Bapak melihat orang itu yang menampar, Bapak marah pada orang itu. Yang Bapak lihat hanya Allah. Kan begini, Bapak Ibu selalu berkata la haula wala quwata illa billah. Itu kan tidak ada daya dan upaya, kekuatan, tenaga, power kecuali semuanya milik Allah. Orang itu menampar kita, itu yang punya daya siapa? Allah. Berarti yang menampar siapa? Allah. Tapi Allah pakai tangan dia. Maka orang yang ikhlas akan melihat Allah yang menampar dia. Alhamdulillah, Allah menampakkan sifat jabarnya. Allah punya sifat jabar kan? Allah itu maha kasar, maha keras. Ya begitu. Ada jabar, ada qahar, ada muntakim. Dari mana Bapak Ibu tahu ada sifat jabarnya Allah? Dari tangan kasar yang menampar kita tadi. Itulah jabarnya Allah yang ditampakkan lewat tangan orang itu. Kalau tidak ada tangan orang itu, tidak tampak jabarnya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ditampar orang, alhamdulillah. 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 Nah, maka jadi orang ikhlas tidak mudah. Oh, tidak mudah Pak jadi orang ikhlas. Berapapun alhamdulillah. Kenapa? Karena ikhlas. Dia tidak memandang ada, semua ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi ketika ada sesuatu yang datang kepadanya, Allah menampakkan zatnya, dirinya lewat ini. Tapi ini bukan Allah, Allah menampakkan bahwa dirinya ada lewat orang ini. Bapak Ibu tahu Allah dari mana? Dari mana tahu Allah? Dari yang tampak ini. Makanya ini disebut alam. Bapak Ibu disebut alam, ini alam. Alam itu apa artinya? Alam itu tanda. Alam itu tanda. Makanya ada alamat itu tanda. Ini disebut alam karena ini tanda Allah ada. Kalau ini tanda berarti ini tidak ada. Yang ada hanya Allah, tapi ini menandakan ada yang ada. Yang ada itu Allah, tandanya ini. Dan tanda ini bisa hilang. Bapak Ibu tahu bahwa ada Allah, ini ada bumi, ada langit, ada gunung, ada kita, ada hewan, ada binatang, ada semua. Itu tanda-tanda kalau Allah ada. Itu kenapa disebut alam. Ketika ini datang ke kita, ini tanda Allah ada. Jadi kalau Bapak Ibu ditinju orang, ini tanda Allah ada. Karena Allah punya sifat al-muntaqim, yang maha menyiksa. Kalau dihilang Pak? Dia tidak bahaya loh. Tapi apa ada ikhlas namanya? Ya tapi Bapak ada ikhlas. Yang ikhlas tadi kan dia memandang Allah yang ada yang ada. Gitu ya. Itu diterima ya. Ya memang begitu, orang kalau sampai ke level ikhlas, hati ini tidak ada terkait dengan makhluk. Kalau Bapak marah, tanda hati Bapak masih terkait dengan makhluk. Allah nggak marah Ustaz kalau kita menyerah aja. Tidak ada. Kita mau dibunuh orang misalnya. Kalau kita mengalah, kalau kita hadapin aja sebenarnya.
Contoh Habil, baca surat Al-Maidah 27-28. Al-Maidah 27-28, kata Habil, la in basatta yadaka ilayya litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Ketika Kabil hendak membunuh Habil, kata Kabil, la'aktulannaka, engkau saya bunuh. Apa jawaban Habil? Kalau engkau memanjangkan tanganmu hendak membunuh saya akan melipat kedua tangan saya. Tidak ada yang melawan. Mengelak tidak melawan tidak. Kalau engkau hendak membunuh saya, memanjangkan tanganmu, saya akan melipat tangan saya. Itu tingkat ikhlas yang paling tinggi. Tapi kalau ibu melawan, tak apa lawan lah dia. Tapi kita kan bicara ikhlas tadi. Level paling tinggi tauhid nih. Karena orang yang sudah sampai ke level tauhid yang murni itu, dia tidak pernah ada sakit hati, marah, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi. Tidak artinya menzalimi itu. Menzalimi orang. Itu kata orang yang belum sampai ke level ikhlas. Iya. Kalau Bapak makanya katakan ikhlas itu tidak mudah, Pak. Kalau orang sudah sampai ke level ikhlas, tidak ada marah. Saya punya cerita dulu di kampung saya, ada cerita. Ini yang bercerita nih si pelaku, Pak. Jadi ada apa-apa di kampung aku, guru mengaji. Sore maja mengaji, malam maja mengaji, paginya menakik kata. Itu kerajaan. Nah, orang di kampung aku kalau menagih kata, Ibu, misalnya pasarnya hari Kamis di kampung aku, hari Rabu itu orang membangkit kata. Kata aku dibangkit hari Rabu, karena Kamis kepala orang rumah istri. Besok itu dong. Lasa minggu menagih kata, pas hari Rabu itu diciluk orang katanya dia. Diciluk orang kata. Lah sudah kataku disusun ditampil penyusun itu di bak itu. Lah siap kata aku kadiangke kadelo tibu apa yang punya kata. Taman lalu je keradak tu bang. Tibu aja situ tak kaki kamu ciluk kau lari. Pas lari tu coba cie dapat. Jangan lari ya. Iko rasa kian jo anak-anak. Halal. Nyuan keen ke kapal orang tu. Yang baca itu dia menciluk tu. Dapat tu cerita tu, yang menciluk tu cerita. Bagaimana hati yang pakai lo ikhlasnya. Inyo tukang angkian ke kapal apa aku rasa kian karena Allah yang memberikan halal kuat. Karena begini Bapak Ibu, kalau diciluk orang haratonya itu Allah yang mengirim orang pemanggil untuk ibu bapak pasidakah tak paso. Allah paso pasidakah. Kan banyak harap orang, mana harap orang di bidin. Kalau Allah yang menyuruhnya kawan. Maka orang yang ikhlas kalau diciluk orang, alhamdulillah. Allah memaksa saya bersedekah. Kalau tidak dipasuk Tuhan, bahwa sedekah tidak sebanyak tuh sedekah. Dan ibu kalau suka rela bersedekah lalu ketinggian 2.000, 5.000, 2.000, 5.000, 1.000. Jarang-jarang sapi masuk ada jaya apa? Ketika diciluk orang 10 juta. Itu kalau ikhlas kalau sukarela ada kalau 10 juta itu. Dari tahu? Itu orang kalau hatinya sudah benar-benar ikhlas. Dia tidak melihat ada apapun, tidak ada, yang ada tuh hanya Allah. Nah, kalau sampai ke level bodegong, itu sempurna iman itu. Sempurna. Semua malaikat Ustaz. Semua malaikat semua. Kalau malaikat memang tidak punya nafsu, Pak. Kita kan dia berkali nafsu. Ya, lebih tinggi di malaikat ya, Pak. Ibu payah karaju berang-berang di suaminya seringnya dia apa? Yang ikhlas. Inilah jamparnya Allah lewat mulut suami saya. Karena suami saya tak akan bicara kalau Allah tak memberikan kekuatan dia bicara. Berarti Allah yang menampakkan zatnya, al-jabbarnya lewat mulut suami saya. Dicaci maki ibu, baru kau, panggil kau, alhamdulillah.
Nah, nah, kalau semua orang sudah mencapai level ikhlas ini, masih ada orang bertengkar di muka bumi? Itu makanya surat ikhlas itu yang paling hebat. Ya. Kalau semua orang sudah ikhlas, tidak ada. Tidak ada orang bertengkar, berkelahi, berbunuhan, tidak ada. Kenapa? Karena hatinya tidak terbalut dengan yang ada, yang nampak ini. Hanya Allah. Ya. Nah, itu kenapa surat ikhlas diberi nama ikhlas. Ini puncak tauhid. Orang kalau sampai ke puncak tauhid, sempurna sudahlah imannya. Gitu. Tidak ada yang marah. Makanya ini ayat turun sebelum ayat salat, ayat puasa. Ini duluan turunnya. Karena yang paling pokok tauhid. Orang kalau tauhidnya benar, hidupnya pasti benar. Nah, itu ya biar kenapa Allah beri namanya surat ikhlas. Karena orang ikhlas seperti surat ikhlas. Dia ada tapi tidak pernah disebut. Karena memang dia merasa dirinya tidak ada, sehingga tidak perlu dirinya disebut. Kira gitu. Ya. Karena kalau waktu lari sapi enak mau nyopi kurang hajinya berangnya, ya kan? Dari sapi pak hajinya loh, ya tak? Ah itu belum itu jauh dari kata ikhlas itu. Nah jadi kata Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, dia Allah yang esa. Jadi begini, tauhid dimulai dengan kul. Sebenarnya bisa saja Allahu ahad selesai. Allah Maha Esa selesai kalimat itu, ada mubtada, ada khabar, ada subjek, predikat selesai. Tapi Allah mulai dengan kul. Kul. Ucapkan. Ini menjadi isyarat bahwa tauhid itu harus berbunyi. Tidak bisa tauhid saja dalam hati, tidak bisa. Tidak bisa tauhid hanya di hati, harus berbunyi. Itu kenapa Islam itu baru sah kalau bersyahadat namanya. Syahadat itu bersaksi di depan orang banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak dia bunyikan, tidak sah tauhidnya. Itu kenapa pakai kul. Harus dibunyikan tauhid itu. Ya. Itu makanya kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapapun yang menjelang ajalnya datang di kalam terakhirnya la ilaha illallah, langsung ke surga Allah. Itu kalam kata Nabi, akhiru kalamihi. Siapa yang kalam terakhirnya, yang namanya kalam, lafaz yang berbunyi. Itu makanya yang menjelang mati itu memang wajib kita semua mengatakan la ilaha illallah. Karena harus berbunyi tauhid itu. Kalau tidak bunyi, tidak tauhid namanya. Ya munafik namanya. Ya. Nah, begitu juga itu kesalahan Fir'aun lebih ya. Fir'aun itu dia tidak mau menyebut nama Allah. Ya. Itu kenapa ada huwa di sana. Qul huwallahu. Sebenarnya bisa saja pakai tidak ada huwanya. Qul Allahu ahad. Bisa. Tapi kalau belajar bahasa Arab, buat huwa bisa itu. Namanya damir sya'nu namanya. Bisa saja itu bunyinya Qul Allahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Begitu kan? Tapi Allah tambah huwa di sana. Huwa itu namanya damir sya'nu, damir yang tidak ada tempat kembali. Karena begini kaidah bahasa Arab ya. Setiap kata ganti harus ada tempat kembalinya. Muhammad yajlis, Muhammad duduk, wa huwa yaqra, dan dia membaca. Dia itu siapa? Muhammad. Itu tempat kembalinya namanya. Huwa yaqra, dia membaca, orang akan bertanya dia siapa? Damir tidak boleh, ya tidak ada tempat kembalinya.
Harus ada isim zahir dulu disebutkan, baru damir disebutkan. Itu kaidah bahasa. Ya. Harus ada yang zahir dulu, baru yang kata ganti disebutkan untuk menuju ke yang zahir tadi. Muhammad datang, dia duduk. Dia kemana? Muhammad. Kalau tiba-tiba saja kita berkata dia duduk, orang akan bertanya dia siapa? Karena tidak ada tempat kembalinya. Ini tidak ada tempat kembalinya. Katakanlah dia siapa? Tidak ada tempat kembalinya. Secara struktur tidak sah jadi kata ganti itu. Karena yang digantikannya tidak ada. Dalam bahasa Arab itu namanya damir sya'nu. Damir sya'nu itu artinya damir yang menunjukkan keagungan sesuatu yang disebutkan. Jadi kalau itu agung, maka dihadirkan damir as-sya'nu namanya. Jadi ketika Allah mengatakan kul huwallah, katakanlah dia Allah dengan damir sya'nu, artinya menyebut nama Allah itu perkara yang sangat agung. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Ankabut 45 ya. Ankabut 45 di terakhir ayat itu, dan ini ya sering dibaca dalam khutbah Jumat. Wala zikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itu adalah amal yang paling besar. Menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, kata Allah saja itu akbar, perbuatan atau amal yang paling besar. Jadi jangan Bapak Ibu kira ringan menyebut Allah, 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 Allah. Jangan dikira ringan tuh. Itu akbar, besar. Makanya dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis dari Anas bin Malik, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi selama di muka bumi masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Saking besarnya kalimat Allah itu, kiamat pun ditunda Allah. Pada sahih, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqalu, kecuali tidak ada lagi di muka bumi yang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu buktinya Allah itu agung, kata Allah itu, makanya pakai damir huwa. Bapak Ibu kalau baca surat Yunus ayat 90 ya, itu Fir'aun dia gagal masuk surga itu karena tidak mau menyebut nama Allah. Sebenarnya Bapak Ibu di Yunus 90 itu Fir'aun sudah beriman. Ketika Fir'aun hendak tenggelam, dia beriman. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali, tak mau dia nyebut nama Allah, kecuali sampai susah disambungnya, kecuali yang diimani Bani Israel. Itu kata Firaun. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali, kalau kita Allah kan, dia tidak mau menyebut nama Allah. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel. Kalaulah Fir'aun berkata amantu annahu la ilaha illallah, mungkin Fir'aun masuk surga, walaupun membunuh sekian juta manusia, walaupun pernah mengaku Tuhan. Tapi sayang kata Allah tak mau keluar dari mulut Fir'aun. Itu menunjukkan betapa besarnya nilai kalimat Allah ya. Itu kenapa
dipakai damir sya'nu namanya. Dipakai huwa di sana, qul huwa Allah. Yang tidak ada marja'nya, tempat kembalinya. Untuk menunjukkan menyebut nama Allah itu adalah amal yang paling besar. Yang kata Allah tadi, wala dzikrullahi akbar. Jadi ibu kalau duduk manu-manu Allah, 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 itu pun bukan main besar nilai pahala. Cukup Allah, Allah saja. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang, Allahu Akbar cukup panjang, Subhanallah panjang, Allah saja itu pun akbar. Apalagi la ilaha illallah. Itu makanya kata Nabi, kalau ditimbang langit, bumi dan semua isinya ditimbang di satu timbangan, la ilaha illallah ditimbang di timbangan yang lain, nilai la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi dan semua isinya. Wajar orang ketika mati membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, langsung ke surga Allah. Ya. Makanya jangan dianggap sepele ucapan zikir begitu. Hingga kalimat Allah, 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 Allah. Ibu kalau duduk santai, duduk penuh, Allah, 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 Allah. Itu nilainya besar. Kenapa begitu? Wala zikrullah, menyebut Allah saja akbar. Itu kenapa qul huwallah pakai huwa, menunjukkan keagungan. Kata ganti yang tidak punya marja itu menunjukkan sya'nu namanya, keagungan nama yang disebut itu. Nah, Allah itu ahad. Ahad ini secara bahasa ya. Ahad itu beda dengan wahid. Kalau wahid itu bilang tingkat namanya. Wahid itu menghasilkan 2, 3, 4. Itu makanya kalau berhitung mulai dari wahid. Wahid, isna, salasa, arba'ah, itu dah. Kalau ahad tidak melahirkan 2, 3, 4, ahad tidak bermula, tidak berakhir. Itu bedanya dua. Itu makanya kata ahad ini satu-satunya. Dan kontennya kan lam yalid wa lam yulad, tidak bermula, tidak berakhir. Makanya sifatnya disebut ahad, ya. Dan Allah itu satu-satunya, ya. Makanya tauhid itu ada namanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ya. Ada tauhid sifat nama dan asma dan sifat. Yang tauhid itu dibagi lagi. Ada yang kita bertauhid, ya, dalam perbuatan. Gini, rububiyah, maksud tauhid rububiyah, kita percaya yakin Allah satu-satunya Rabb yang mengatur. Tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah. Itu namanya rububiyah. Tidak ada satupun yang mengatur kecuali hanya Allah. Itu makanya gini, kalau ada orang berkata rajin-rajin lah karajo, dosian muda, rajin lah karajo, ke kayu ada apa? Syirik. Karena ibu meyakini usaha dia yang menentukan dia kaya, bukan Allah sebagai Rabb. Orang kaya itu bukan karena dia bekerja keras, tidak. Karena Allah sebagai pengatur yang sudah menetapkan dia kaya. Tidak bekerja keras pun kaya juga. Itu orang kalau sudah sampai ke level tauhid begitu tuh. Maka dia pun tidak kegiri dengan kekayaan orang. Kenapa? Allah yang membagi begitu kaya. Ya, nanti baca surat Az-Zukhruf 32. Ya, surat Az-Zukhruf 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah yang membagi-bagi dunia. Allah satu-satunya yang membagi-bagi dunia,
dan Allah lebihkan satu dari yang lain. Jadi dia kaya bukan karena pandai dia bekerja, memang Allah yang membagikan banyak, ibarat kue potongannya besar dan Allah lebihkan dia. Banyak orang karajo ringan ibu, kayo. Banyak orang karajo kare nak kayo. Tukang becak tu barang karajo di dulu tu. Membecak tak murah karajo ibu. Kini becak masih jodoh, dulu becak sepeda ada. Sehari membecak tu dari pasar tu membawa barang segala macam bagi guru dulu dia tu. Pasar bunggong banjir kali ini. Barang sehari dapatnya banyak 2.000 tu banyak benar. Kare karajo itu. Aku orang batia-tia asik karajonya Pak. Hai guys. YouTuber namanya. Itu kadang miliaran sebulan ibu penghasilan YouTuber itu. Kerajo tia-tia saja. Ada. Siap itu saja. Kalau pekerjaan yang menentukan hasil harus tukang becak kayu. Tapi tidak. Maka jangan Bapak Ibu berkeyakinan karena kerja keras dia kayak syirik dan jadi ikhlas kita. Karena yang bertauhid secara rububiyah Allah yang mengatur, selesai. Tidak ada satupun yang di luar aturan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jangankan ini daun yang jatuh itu sudah diatur Allah kapan jatuhnya. Daun itu sebanyak itu kata Allah sudah diatur Allah kapan jatuhnya. Apa sebab jatuhnya? Tidak akan di luar catatan Allah. Itu namanya rububiyah, Allah satu-satunya yang mengatur. Makanya Bapak Ibu kalau ada keyakinan-keyakinan kita bahwa ada yang menentukan selain Allah syirik. Jadi banyak sampai sekarang nih Pak. Ya. Ada orang menggali bahwa belanja pagi kipe-kipe titik dulu. Syirik. Karena dia berkeyakinan dia mengipet titik ibu banyak dari dong. Orang ikan itu Pak. Mandiran banyak api tiup. Iya gitu Pak, macam-macam dari luarnya. Ada keyakinan-keyakinan, ya, misalnya Bapak Ibu kalau komplek rumah berpondasi ada biaya dulu, darah hidup ada. Ada terpisah kalau tak ada jatuh itu masak apa? Sampudo. Itu pasti ada keyakinan tuh. Ada keyakinan di balik itu tuh. Itu yang namanya syirik, laut dari ikhlas tadi. Maka Bapak Ibu tidak bertauhid secara rububiyah namanya. Ya. Allah satu-satunya, baik atau buruk tidak ada yang terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Jadi bisa berobat kalau pintar bisa boleh. Kalau berobat kepada ahlinya boleh. Yang tak boleh itu Bapak Ibu menggunakan bantuan jin, setan tak boleh. Kalau dokter ya boleh karena terukur secara medis. Kalau tabib boleh selama yang dia minta kepada Allah. Yang tak boleh itu mintanya bukan selain Allah, itu yang syirik tadi. Satu-satunya tempat bergantung itu makanya Allahus Samad. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya Allah. Makanya ibu yang sudah benar as-samad, Allahus Samad sudah benar. Kalau mati suami ibu, alhamdulillah, tidak ada usaha. Ya. Ya mati istri, alhamdulillah sudah selesai. Ibu kenapa bersedih, menangis, meraung-raung? Karena ibu bergantung ke suami. Ibu tidak bergantungnya kepada Allah. Dulu ibu sebelum bersuami ada masalah? Tidak ada masalah. Sekarang dia pergi, apa masalahnya? Tidak ada masalah. Makanya ada sebagian ibu lah mati ya Pak, kok justru sudah apa mati kok dia ibu kok. Itu ada kelainan Mas. Dulu ketika mas suami kusui saya bantu ibu kos, tapi suami Pak
Awal aku rancang begini ibu. Berarti tauhid ibu kalau bantu. Yang tidak ada yang perlu disediakan. Apa yang perlu disediakan? Ya, karena ada milik kita. Dulu ibu tidak ada tahu suamimu entah di mana dia. Tiba-tiba aja datang dia ke kehidupan ibu. Ya kan? Hidup kita bersama sebentar, lalu dia pergi pula mati. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Itu perlu menangis-nangis pada dia sampai mati. Itu yang payah. Jadi namanya banyak. Itu terlalu ikhlas wadah. Ya, tidak ada yang perlu kita ibu bapak bersedih itu karena tidak ikhlas tadi. Boleh ikhlas, ada tidak ikhlas tak mau tu. Kalau ikhlas tu tidak ada nangis-nangis dong. Ditampak dia back. Iya ikhlas. Memang itu level yang paling tinggi karena dia tidak begini. Saya tidak tahu, saya tidak banyak tapi cerita ya, cerita di buku. Kami di YIA dulu, atau mantan rektor kami namanya Pak Mansur Malik. Tapi saya dapat cerita, tidak lihat cerita. Pak Mansur Malik itu kan satu keluarga mati kan. Istri mati, anak mati, satu mobil mati. Celakaan tuh, barang mati Pak. Anak main dan menuju dalam rumah pagi sehat satu. Pulang anak main dan menuju. Cium yang selama tidak baik. Tapi Pak Mansur Malik itu udah jadi tua, udah jadi tua ibu ya. Tidak ada ibu, tangisan tidak ada, air mata tidak ada. Bukan misalkan istri mati, nah kan anak mati kan. Kalau istri saya mati surah mungkin bisa jadi tidak menangis ya Pak. Dia keraju, dia perangi banyak selama kan. Lawan perangi banyak melawan COD macam saya ada balau ya. Tapi kan ini mati anak bagai menantu bagai. Tapi beliau memang tenang. Orang kalau tauhidnya sudah benar, keiman di level yang paling tinggi, tenang hidupnya, tenang. Itu makanya ajaban li amril mu'min, orang beriman itu ajaib kata Nabi. Ajaib orang beriman itu. Kenapa? Tidak ada beban dalam hidup. Nah itu kalau sudah sampai ke level tauhid secara rububiyah tadi. Tak ada yang perlu disedihkan, apa disedihkan? Ibu dicuri orang harta ibu, kenapa sedih? Ibu lagi bawa harta? Tidak. Sekarang Allah tarik harta itu untuk jadi simpanan kita di akhirat. Kenapa sedih? Kalau apa? Istri wa dilari orang. Kalau orang rumah dilari orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ganti Pak ayah mana? Tapi jadi dari itu orang rumahnya, itu tak boleh tu. Itulah kenapa surat ikhlas itu ya disebut surat ikhlas. Orang kalau sampai ke level ikhlas itu gimana hatinya tenang, tak ada rusuh, takut, tak sedih, tak. Orang beriman begitu, tak ada takut, tak ada sedih. Ya nak? Berarti mau protes kan? Pak, Ada satu perbedaan di awal. apa tu? Kamu kalau di Yabut itu dia nggak ada gitu kan? Sesuatu yang apa tuh dan diperbolehkan tuh dilakukan di orang lain. Itu awal diam aja. Sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu kan dianggap. Ya. Jadi apa kalau dia melawan? Boleh. Boleh, tidak salah, tidak berdosa pula melawan. Ya, Bapak kalau takut lah jangan. Anda salah apa lah? Iya, kalau ditanya boleh nanti Bapak baca surah An-Nahl. Baca An-Nahl 126. Ya, An-Nahl 126. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau engkau ditampar orang, tampar pula dia sekeras dia menampar. Tapi ibu sudah sampai ke level ikhlas. Kalau ditampar orang, tampar dia. Tamparlah, Allah suruh tampar. Kalau engkau ditampar orang, tampar dia.
Tapi kan level rohani kita tidak sama. Nabi Khidir minta minum ke sebuah negeri, kehausan minta minum, tak lagi minum dorang lo caci maki malah dapat. Apa yang terjadi? Diperbaiki rumah orang itu. Dan begitu ceritanya. Nabi Khidir kan begitu. Saudara minta minum tak dikasih, dicaci maki, rumah orang itu diperbaiki. Buat berarti ada orang yang sampai ke situ. Nabi Yusuf, siapa yang memperkoyok, yang menggoda dia? Zulekha. Tapi siapa yang masuk penjara? Yusuf yang meminta masuk penjara supaya nama baik keluarga ini tak hancur. Biar saya yang masuk penjara. Demi melindungi harga diri ini perempuan yang menfitnah dan tak memperkosa dia, as-sijnu ahabu ilayya, saya lebih suka masuk penjara kata Yusuf. Itu yang ikhlas namanya. Orang yang bersalah dia yang dipenjara. Tidak ada pra-peradilan, tidak ada banding, tidak ada. Ikhlas. Nabi Yusuf terima dalam penjara 10 tahun untuk kesalahan yang tidak dia perbuat. Ada orang yang sampai ke level itu. Orang yang bersalah terbukti dia bersalah, tapi Yusuf masuk penjara, ada protes. Tapi di Minang begitu Ustaz. Apa? Kalau di Minang lawan nak dicari, kalau datang nak dihina. Iya, ada apa-apa. Boleh. Apa kalau melawan boleh. Biar bersama ditapu lah. Apa kalau saya dimaki orang kambiang main. Boleh, bau angin. Boleh. Boleh, tapi level tauhid apa tu sampai ke puncaknya lain. Yang di puncak tauhid bau alhamdulillah. Kambiang alhamdulillah. Nah, memangnya apa kalau dikecil orang kambiang bau ada masalah? Mati ya Pak? Ya tidak apa-apa, karena kita memang tidak mulia, kita tidak ada, kita hina. Itu nanti diinjak-injak di bawah tanah jadi makin bulat belatung. Apa bedanya kita dengan bangkai yang sabut tadi itu? Apa kalau mati sampai pakai kambing sama bau besoknya ada beda? Yo, awak ku ibi makin. Ayat itu ngakunya awak merasa diri wa adu, itu kok kesinggung awak. Orang yang bertauhid tidak merasa dirinya ada. Mau dicaci maki lagi. Bertauhid kok tidak mudah ya. Ikhlas kok tidak mudah lah kok menyambut uang juga. Ya kalau lo mati nanti salah sama. Iya, itu buktinya kita tidak bernilai. Contoh saya Polion. Buktinya kita tidak ada harganya sama sekali. Kita merasa marah tersinggung karena merasa berharga diri kita. Orang kalau merasa berharga karena bertauhid bermasalah. Orang yang tauhidnya benar dia memang tidak bernilai, tidak berharga. Oh itu. Itu kejadian kita sama dengan kambing yang bau itu sama-sama dari sperma, dari air, tidak beda. Dari air yang hina kita akan sama, tidak ada beda. Tidak ada bedanya. Lalu kenapa kita marah kalau dihina? Memang kita hina. Itu cara pikir sudah. Kalau binatang itu apa sih? Ayo pokoknya bapak tauhid pun tidak mudah bertauhid. Itu maksudnya. Kalau apa bergejolak dimarahi orang, dicaci maki orang, ya tidak apa-apa silakan. Tapi kita akan menjelaskan tauhid yang sesungguhnya itulah. Itu tauhid yang sesungguhnya. Dan itu tidak mudah bertauhid itu. Kita ini tidak dihargai marah karena merasa kita ada, kita ini mulia. Apa kok beda tidak dihargai kenapa merasa mulia? Enak. Budak-budak dicaci maki tuannya pada tidak marah budak-budak. Kenapa? Karena dia memang merasa dirinya hina. Kalau budak dicaci maki tuannya tidak pada budak marah. Kenapa? Karena dia merasa memang dirinya hina, dia budak. Gitu Pak. Jadi ibu kalau tauhid benar, nyo caci maki diapa di suami di rumah, ibu belakangan alhamdulillah. Gitulah. Kalau dia itu ibu itulah ikhlas. Tidak, kalau Pak tetap merasa begitu tidak apa-apa. Tapi tauhid kita yang masih bermasalah namanya, dia bisa begini. Jadi sama tukang parkir Ustaz. Jadi dia Ya, dia tidak merasa memiliki.
Apa masalahnya? Tukang parkir itu contoh yang paling ikhlas. Ambil. Justru nyotol boleh Pak. Oh, sok kita baju dia apa? Ya, maka orang kalau ikhlas diciduk orang harantunya, kedapatan orang menciduk itu nyotolongan orang tuh buka pintu. Tapi kan tidak mudah sampai ke level itu, Pak. Tidak mudah. Perlu latihan. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu jangan itu salah paham ya. Beko lagi ambil orang rambut kan tuh. Jadi kita tahu. Perlu pintu buka apa? Ya udah beli salah paham Bapak ya. Ya Bapak dalam memahami agama itu harus ada tawassul namanya keseimbangan. Ya. Tapi awak kan disuruh bersaus. Iyalah. Tapi kalau itu terjadi akan kebalikan. Allah segalanya, kita tak punya. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Nah, lebih kurang mohon maaf di karena Ramadan mau masuk nih. Kalau ada yang kurang berkenan selama setahun yang lalu saya berceramah, mohon dimaafkan. Kalau nanti ada waktu ketemu setelah Ramadan, kalau tidak mungkin ini pertemuan kita sebelum Ramadan. Saya jadi ganti Pak Pengurus, ganti Ustaz, saya sampai Ustaz. Nanti ada Ustaz baru ya. Kita duduk dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diberitahukan besok Rabu kita salat tasbih. Besok Rabu kita salat tasbih bersama Ustaz Kaidir Dubin. Saya sudah maghrib antum. Ibu maghrib kita sudah maghrib langsung tasbih salat tasbih bersama Ustaz Kaidir Dubin. Nah kita mau puasa. Ya, mari beramai-ramai besok 10 menit sebelum maghrib telah hadir di sini agar jangan ketinggalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah